Pesta gol terjadi di Old Trafford ketika pasukan Ole Gunnar Solskjaer membantai wakil dari Italia, AS Roma dengan 6-2, tidak tanggung-tanggung. Kemenangan ini saya pikir bukan satu kaki lagi, bahkan 99% MU sudah ada di final Liga Eropa pada musim ini. Dan siapa lawan mereka? Villarreal mengalahkan Arsenal, tetapi Arsenal punya tabungan 1 gol penalti dari PP gol balasan itu. Kalah 2-1 atau kalah 1-2 dari Villarreal akan membuat mereka lebih percaya diri ketika datang bermain di Emirates dan hanya butuh 1 gol bagi pasukan Arteta. Masa tidak mungkin? Pasti mungkin. Harus dilakukan dengan baik untuk menciptakan sesama klub Inggris di babak final Liga Eropa. Ciao, setelah saya membahas kemarin tentang Liga Champions, di mana Manchester City tampil luar biasa dan memenangkan pertandingan di Parc des Princes, Paris markasnya PSG dengan 2-1, dan satu kaki mereka sudah ada di babak final. Tinggal menunggu siapa lawannya. Bisa saja Chelsea ke final, karena Chelsea juga meraih hasil yang cukup bagus. Maksimal mereka di Alfredo Di Stefano, bagaimana mereka menahan meraih 13 kali juara atau trofi 13 Real Madrid di kancah UCL. 1-1 kemarin, dan ini modal bagus saat mereka datang ke Stamford Bridge untuk bisa menjamu Los Blancos. Jadi di UCL ini memungkinkan terjadi final sesama klub Inggris antara Manchester City dan juga Chelsea. Memang masih ada leg kedua. Segala sesuatu dalam sepak bola banyak yang katakan bisa terjadi, keajaiban bisa ada membalikan keadaan. Tetapi saya pikir ini sangat sulit. Ya, hanya sedikit klub yang mampu bisa membalikan keadaan ketika kalah di leg pertama, kemudian mereka bisa ke final dan bisa menjadi juara bahkan. Nah, sekarang posisi di atas angin ada pada Manchester City dan juga pada Chelsea di UCL. Saya berbicara sekarang meninggalkan UCL, kemungkinan juga ada 2 klub Inggris yang akan berjaya di Liga Eropa. Dua-duanya ada di semifinal dan sudah memainkan leg pertama kemarin. Dan hasilnya MU melabrak AS Roma, tidak tanggung-tanggung, 6-2, selisih 4 gol. Margin 4 gol ini sangat berat. Walaupun Roma akan menjamu pada pekan depan MU di Stadion Olimpiade Roma, tapi Roma harus menang dengan 4-0. Ya, saya pikir ini pekerjaan yang sangat berat. MU tidak boleh mencetak gol. Kalau MU pun mencetak gol, Roma harus cari dengan gol yang banyak, ya, di atas 5 bahkan 6 gol. Dan kalau melihat permainan MU kemarin, ini Red Devils luar biasa. Ya, bagaimana mereka bangkit dari ketertinggalan mereka di babak pertama 1-2 dari Roma, tapi di babak kedua mereka bisa menciptakan 5 gol tambahan. Ini satu yang sangat baik. Ya. Bagaimana ada pergantian pemain di babak kedua, Nemanja Matic masuk, Juan Mata masuk, ya, Mason Greenwood masuk, mengubah keadaan semuanya, dan MU bisa memporak-porandakan pertahanan dari AS Roma, dan mereka bisa menciptakan gol demi gol. Fernandes bahkan bisa membuat 2 gol, Edinson Cavani, ya, mencetak gol. Kemudian Pogba dengan serangan kepala, Mason Greenwood bisa membuat gol terakhir. Ini luar biasa. Jadi dengan skor 6-2 ini, bagi pendukung MU tidak perlu khawatir. Pesta boleh dilakukan, euforia ada di Old Trafford tentunya, ya, di Theatre of Dreams. Mereka bisa memimpikan kembali untuk bagaimana menjadi juara di Liga Eropa, ya. Karena sejauh ini MU itu ada 2 kali juara di Liga Eropa, karena dalam sejarah di Liga Eropa ini, sebelumnya kan nama Liga Eropa ini Piala UEFA. Itu pada tahun 71-72 pertama kali digelar, dan terjadi final sesama klub Inggris. Tottenham Hotspur melawan Wolverhampton Wanderers, dan Tottenham menjadi juara. Itu awal dari sejarah Piala UEFA yang kemudian berubah menjadi nama Liga Eropa yang kita kenal saat ini. Dan itu pada tahun 2009 berubah dari Piala UEFA menjadi Liga Eropa. Tapi sebelumnya ada klub-klub UCL atau klub-klub yang tampil di Liga Eropa itu
bermain, dan ketika mereka kalah mereka harus turun bergabung ke Liga Eropa ya. Itu aturan baru yang dimainkan oleh UEFA dan sudah terjadi pada tahun 2000 ya, tahun 2000 setiap klub UCL yang kalah dalam group stage mereka turun sesuai dengan aturan main dan mereka berlaga di Liga Eropa. Dan Arsenal kebetulan saat itu yang bertanding di Liga Eropa di 1999-2000 turun bersama dengan Galatasaray, dan Galatasaray bertarung di Turki di Stadion Parken di Denmark. Saat itu Arsenal kalah ya, kalah lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0. Pertarungan yang keras yang dibumbui dengan keributan berdarah, supporter dari kedua tim beradu di pusat kota, dan ada yang tertusuk 4 supporter Arsenal saat itu. Ini dikenang sebagai final Piala UEFA yang berdarah-darah ya, dengan 2 tim yang bertarung di final tanpa gol dan harus diselesaikan dengan adu penalti. Saat itu pemain Arsenal yang gagal Davor Suker dan Patrick Vieira yang gagal mengeksekusi penalti dari 3 kesempatan yang ada di awal, sementara 4 penendang dari Turki masuk semua ya. Umit Davala juga masuk ya, Ergan juga masuk, kemudian Popescu yang mengambil terakhir masuk. Sebelumnya ada Hakan Sukur yang juga mengambil penalti masuk. Jadi ada 4 yang sudah masuk duluan, sehingga wasit menghentikan pertandingan dan menyatakan bahwa Galatasaray bisa menjadi juara saat itu ya, di posisi itu. Nah, sekarang Arsenal tampil lagi untuk kedua kali di final. Akan di final ya, kalau mereka bisa menang lawan Villarreal. Itu saya katakan mereka akan tampil kedua kalinya ya. Tugasnya 90 menit ada di Emirates. Mereka butuh 1-0 saja. Kalau cuma 1-0 saya pikir gampang. Saya yakin Arsenal bisa mendapatkan hasil itu ya. Karena kemarin mungkin ada sedikit spekulasi yang dimainkan oleh Arteta, bermain tanpa striker di depan, Smith Rowe yang justru ada di depan, bahkan Martinelli baru main di babak kedua, dan Aubameyang yang mestinya dimain di babak pertama. Tapi oke lah, perjudian itu sudah lewat dan ini suatu resiko sudah ditanggung oleh Arteta, dan mereka kalah tapi mereka masih punya 1 gol dengan Pepe bisa membuat gol penalti. Ya, artinya ini mereka punya kesempatan. Kalah 2-1 tapi mereka bisa membalikan keadaan melawan Villarreal di Emirates pekan depan. Nah, Arsenal kemarin di Liga Eropa ini juga tampil menghadapi Chelsea, dan mereka kalah 4-1 dari Chelsea. Jadi kalau mereka bisa melakukan lagi ini dalam waktu rentang 2 tahun mereka berada di final, dan ini mungkin final ketiga ya. Kalau mereka gagal ya, memang tidak ada final sesama klub Inggris, karena sudah pasti 1 jatah itu ada bagi MU, dan jatah kedua diharapkan terjadi final. Dan kalau final antara sama klub Inggris ini enak. Di UCL ada kemungkinan City dan Chelsea ya, tanpa meremehkan tentunya Madrid ya. Madrid punya kesempatan juga karena kan tidak kalah Madrid. Ya, tergantung bagaimana Chelsea merespon nantinya di Stamford Bridge. Mereka cukup kosong-kosong dan bahkan bisa memenangkan pertandingan ke final. Kemudian ada Arsenal dan juga MU. MU menunggu sekarang karena MU saya pikir 99% mereka di final, dan saat inilah mereka menunggu lawannya. Dan kalau terjadi melawan Arsenal ini menarik. Ini sejarah bahwa di UCL ada klub sesama Inggris, all final sesama Inggris terjadi, dan juga di Piala Liga atau di Liga Inggris, di Liga Eropa maksud saya, terjadi final sesama klub Inggris. Jadi ini sejarah yang akan dikenang terus semenjak Liga Eropa ini dikukuhkan pada 2009 saat itu. Ya, bagaimana Shakhtar Donetsk mengawali sejarah dari perpindahan Piala UEFA ke Liga Eropa nama baru dengan mengalahkan Werder Bremen di final saat itu, dan Shakhtar Donetsk menjadi juara. Dua-duanya juga turun dari UCL. Shakhtar Donetsk kalah bersaing di UCL, Werder Bremen juga kalah bersaing, dan mereka turun ke bertarung di Liga Eropa dan mereka ke final. Dan sejak itu tidak lagi Piala UEFA dan Piala Eropa yang kita kenal sampai saat ini. Jadi bagi pendukung Arsenal tentunya harus tetap yakin, optimis, jangan lagi terjadi perjudian, harus betul-betul starting 11 yang dimainkan oleh Arteta benar-benar memang mencerminkan bahwa mereka harus bermain dengan lebih terbuka, lebih menyerang, karena Arsenal tidak mengenal cara bermain untuk bertahan dengan anak-anak muda yang sangat agresif. Saya berharap bahwa 11 pemain yang dimainkan Arteta ini
mampu menghidupkan ya, peluang dari Arsenal untuk mendapatkan 1 gol, bahkan lebih dari 1 gol kalau mereka bermain di kandang. Bagaimana Arsenal kalau mereka bisa mengalahkan juga Slavia Praha kemarin dengan 4-0 di kandang lawan, masa bermain di Emirates mereka tidak mendapatkan minimal 1 gol saja. Tapi hati-hati bahwa Villarreal masih tetap kuat karena mereka punya mantan pelatih Arsenal, Unai Emery, ya, yang mungkin tahu tentang selak-beluk kedalaman Arsenal. Tapi sekali lagi, dengan hanya 1 gol, saya berharap mereka mendapatkan itu dan melangkah ke babak final Liga Eropa. Jadi Liga Eropa mereka sudah ke final, satu hal yang sangat baik, dan mereka akan bertarung dengan Manchester United. Apakah ini akan terjadi? Kita akan tunggu. Semua tergantung dari bagaimana anak-anak The Gunners merespon pertandingan kedua di leg kedua menghadapi Villarreal. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang Liga Eropa yang memungkinkan klub-klub Inggris maju ke babak final dan mendominasi bagaimana perhelatan baik di UCL maupun di Liga Eropa. Jangan lupa Anda harus tetap like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.